terserah mau dibagi menjadi berapa partisi, ini akan seperti ini bentuknya. 12 digambar 12.2 dari A sampai B. Kemudian kita bisa buat persegi panjang dari partisi-partisi tersebut. Nah, setelah terbentuk persegi panjang dari sebanyak n partisi, luas persegi panjang ini kita tambahkan. Hasilnya akan menghampiri luas dari daerah di bawah kurva F. Seperti itu. Di integral Riemann, yang kita tahu punya integral Riemann atas dan integral Riemann bawah. Jadi misal kalau di sini batasnya A, kemudian di sini X1, kita lihat nilai ketika kita substitusikan FA dan ketika kita substitusikan Fx1, nilainya lebih besar yang mana? Ternyata kalau dari gambar ini, kalau di sini Fx1, di sini Fa, nilainya akan lebih besar yang Fa. Ini juga kalau di sini X2, X3, X4 sampai B gitu kan. Nilai Fx1 itu lebih besar dari Fx2. Dan seterusnya, ini Fx4 lebih besar, tadi lebih kecil ya, ini lebih besar dibanding FB. Nah, di sini dari gambar ini terlihat bahwa yang kita ambil adalah yang nilai Fx-nya minimum di antara batasnya. Nilai Fx yang minimum di semuanya, maksudnya bukan di antara batasnya. Di semuanya, di antara interval A sampai X1, ternyata paling minimum adalah Fa. Jadi kita pilih yang ini garisnya. Daerahnya, fungsinya hanya sampai sini. Kemudian, antara X1 dan X2, ternyata lebih kecil yang Fx1. Jadi ini daerahnya. Dan seterusnya sampai sini. Nah, ketika kita mengambil nilai fungsi yang terkecil, hasil fungsi yang terkecil, itu merupakan integral Riemann bawah. Yang artinya kita ambil nilai F-nya itu yang terkecil. Kalau kita ambil F-nya yang terbesar, ini yang terbesarnya, di antara FA dan Fx1 kan yang terbesarnya ini, yang paling tinggi. Kemudian di sini, antara X1 dan X2 ternyata lebih besar yang X2. Antara X3 sampai 4 lebih besar yang X3. X4 dan B lebih besar yang X4. Nah, ini juga sama-sama integral Riemann. Kita buat partisi, kemudian kita buat partisinya menjadi suatu persegi panjang seperti ini, kemudian dijumlahkan. Akan tetapi kita lihat di sini, kalau misalkan integral Riemann bawah, berarti kita ada daerah yang tidak terhitung. Iya atau tidak? Yang biru-biru ini. Kita disuruh mencari luasnya. Tetapi kalau kita menggunakan integral Riemann bawah, jelas ada daerah yang tidak terhitung. Sebaliknya, ketika kita menggunakan integral Riemann atas, yang artinya batasnya batas cari F yang terbesar, ada nilai yang lebih dari luas daerah yang seharusnya kita hitung, yang berwarna merah. Makanya di integral, dikatakan integral suatu fungsi jika integral Riemann-nya atau Riemann atas itu sama dengan Riemann bawah. Berarti kalau sama, berarti kan ini nggak ada lebih, nggak ada kurang. Seperti itu. Yang merah ini merupakan integral Riemann atas. Kita menggunakan
F yang Fx sebagai tingginya ya, kita pilih Fx yang paling besar atau Fx yang supremum. Supremum dari Fx. Terbalik. Kita pilih supremum dari si Fx. Nah, kalau kita mau mencari yang bawah, integral Riemann bawah, berarti cari infimumnya dari Fx. Sampai sini nyambung, supremum dan infimum dari Fx? Ya berarti nilai Fx yang paling kecil. Kalau yang supremum nilai Fx yang paling besar. Karena kan nanti ini akan dikalikan. Ini panjangnya sebagai FA dikali dengan panjang partisinya. Panjang partisinya X. FA dikali X1 min X2. Kemudian kalau yang partisi kedua, ini anggap partisi 1, partisi 2, partisi 3, 4, dan 5. Partisi kedua kita lihat ternyata yang nilai Fx paling minimum adalah yang X1 dari gambar ya, bukan dari fungsi. Jadi kalau kita mau pilih yang minimum, minimum semua. Infimum semua nilai Fx-nya. Tapi kalau satu saja di partisi yang pertama kita mau supremum, supremum semua gitu. Jadi harus seragam. Nah, untuk partisi yang kedua ditambah dengan yang minimumnya atau infimumnya itu adalah Fx1. Dikali dengan partisi yang ini. Panjangnya berapa partisinya? X2 min X1. Dan seterusnya. Sampai ini ada FB, berarti kan yang paling minimum FB dikali B min X4. Sampai sini nyambung? Ibu, itu yang FK berarti dikali X1 min A ya, Bu? Iya. Ibu tulisnya apa? Oh iya. X1 min A. Karena kan partisi yang pertama ya. Ada di interval A sampai X1. Jadi X1 min A. Panjang partisinya. Oke, sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah terbayang integral Riemann atas dan Riemann bawah? Halo? Sudah, Bu. Oke. Ini hanya pengertiannya saja ya. Kita misalkan L menyatakan himpunan semua bilangan L biasa yang diperoleh sebagai jumlah luas daerah persegi panjang kecil. Jadi ini merupakan luas daerah LL kecil, kemudian LL kecil itu kita nyatakan sebagai L cantik. Maka luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx mestilah lebih besar dari setiap anggota L. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Karena kita tadi L-nya khusus di gambar ini, L-nya adalah kita pakai yang infimum, yang lebih kecil dari fungsinya, grafik fungsinya, maka pastilah luas dari grafik fungsi itu lebih besar dibanding luas partisi-partisinya. Sampai sini paham kalimat nomor 2? Paham atau bingung? Karena kan ada sisa biru-biru ini. Sedangkan luasnya adalah yang ini semua. Yang sampai biru-biru. Makanya dibilang L cantiknya
akan lebih besar, luasnya akan lebih besar dibanding kalian jumlahkan semua partisi-partisinya. Sampai sini nyambung? Halo? Atau Oke. Nah, kita dapat mendefinisikan luas daerah di bawah kurva sebagai bilangan terkecil yang lebih besar daripada setiap anggota L, yakni supremum dari L. Cantik. Contohnya, kalau kita punya seperti ini. Kita diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat di interval 0 sampai 1. Maka kan kita bisa membagi intervalnya ya. Nah, kalau di sini intervalnya kita bagi menjadi n interval. Jadi kita punya 0 di sini sampai 1. Kita bagi menjadi n interval yang artinya kalau n interval, panjang masing-masing interval itu sama. Sebanyak n. Kemudian kita disuruh menghitung jumlah luas daerah persegi panjang yang terbentuk. Untuk persegi panjang yang terbentuk, anggap di sini ada persegi panjang seperti tadi, persegi panjang 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n. Kalau sampai n interval, maka panjang dari ini berapa? Masing-masing interval panjangnya berapa? Ibu mau buat menjadi 5n partisi. 1/n. Ya, 1/n. Kenapa? Karena batasnya 1. Oke, karena panjang interval di sini adalah 1. Kita mau bagi menjadi n interval, n potongan-potongan seperti ini, ya kalian bagi panjang seluruhnya ada 1, ya kan 1 dikurang 0, 1, dibagi menjadi n bagian. Berarti 1/n masing-masingnya. 1/n, 1/n, 1/n. Kemudian kita harus cari apa lagi? F-nya kan, nilai fx-nya. Untuk mencari luas masing-masing partisi. Untuk mencari F-nya, ya tinggal kita substitusikan saja ke si fx-nya. Tapi yang di sini yang harus kalian lihat, kenapa ini bisa 0? Kenapa bisa 1/n kuadrat? Kenapa bisa 2/n kuadrat? Nah, kalau 1/n tadi kan adalah ini, panjang partisinya. Dikali dengan nilai fungsinya yang minimum atau yang infimum. Kira-kira dapat 0 dari mana? Dapat 1/n kuadrat Batas dari bawahnya. mana? Batas bawahnya 0. Kenapa kita pilih batas bawah? Kenapa nggak langsung kita pilih 1/n? Karena interval paling minimumnya 0 bukan, Bu? Interval paling minimum 0. Oke. Jadi gini, kalau interval di sini kan 1/n ya jaraknya, berarti ini 1/n. Kemudian ditambah 1/n lagi 2/n, 3/n, dan seterusnya gitu kan sampai 1. Kalau misalkan interval minimumnya 0, belum tentu fx-nya paling minimum. Ya, bisa saja fungsinya, kalau fungsinya seperti ini, naik, turun maksud ibu, di sini 0, ini ibu ambil 1/n, yang minimum mana fx-nya?
1 per N kan ya. Nah, untuk menjamin bahwa kita ambil yang batas-batas paling bawah, yaitu menjadi nilai minimum, kita lihat fungsinya. Turunannya apa? 2x, Bu. 2x. 2x pada interval 0 sampai 1 naik atau turun? Turunannya? Naik. Lebih dari atau sama dengan 0. Kalau turunannya naik, artinya apa? Minimumnya di 0. Oke, minimumnya di 0. Atau fungsinya fungsi naik, ya kan ya? Iya, Jadi Bu. fungsi ini akan selalu naik. Nilai f yang batas di bawahnya pasti akan lebih kecil dibanding nilai fx di batas selanjutnya. Ini akan selalu lebih besar, fx-nya, f2n-nya lebih besar lagi, f3n lebih besar lagi, dan seterusnya. Makanya itu yang menjamin kita substitusikan yang pertama, partisi yang pertama kita ambil 0. 0 kita ambil, ditaruh di sini, 0 kuadrat. Ini. Kemudian partisi yang kedua, kita ambil yang bawahnya lagi. Kan kita mau yang paling minimum, kan ya, infimum. 1 per N disubstitusikan ke X kuadrat, 1 per N kuadrat. Dan seterusnya, kita ambil yang batas yang di bawah. Untuk menghasilkan fx yang paling minimum. Sampai sini nyambung? Nyambung. Oke. Menggunakan sifat yang ada di kalkulus, kalau 0 ditambah 1 per N ditambah 2 per 2 kuadrat per N kuadrat, nanti dikalikan 1 per N, ini hasilnya N min 1 dikali 2, dikali N dikali 2, N min 1 per 6N pangkat 3. Kalau lupa silakan buka kalkulusnya lagi, benar nggak rumusnya seperti ini. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa luas daerahnya adalah bilangan terkecil yang lebih besar dari luasnya, luas perkiraan kita. Ini luas perkiraan kita. Kita mau cari bilangan terkecil yang lebih besar dari ini. Ternyata kita dapat bilangan terkecilnya adalah 1 per 3. Ini pasti akan kurang dari 1 per 3. Dapat dari mana 1 per 3? Halo? Untuk dapat Dari yang limit ya, N dari apa? mendekati tak hingga. Limit N Dari mendekati tak hingga. N mendekati tak hingga menuju ke 1 per 3. Ini untuk yang ini kalau limitnya. Nah, kalau yang kurang dari sama dengan 1 per 3, dapat dari mana? Coba kita jabarkan ini. N min 1 kali N dikali 2 N min 1. Kalau ada N kuadrat min N dikali 2N min 1. Hasilnya sama dengan 2N pangkat 3. 2N pangkat 3. Oh, bisa kita. Ya. Min 3N. Min 3N. Kuadrat. Min plus N.
plus N. Oke, kalau tadi N-nya Ibu hilangkan, N kuadrat 1/6N pangkat 3. Kenapa bisa kurang dari sama dengan 1/3? N kuadrat. N-nya sudah dihilangkan 1. Kalau dari limitnya jelas ya, kita tinggal membagi pembilang dan penyebut dengan N kuadrat. Sisanya tinggal 2/6. Berarti limitnya adalah 1/3. Nah, kenapa ini bisa kurang dari 1/3? Dipecah dulu, Bu. Dipecah gimana? Jadi 2N pangkat 2 per 6N per 2. Per 6N kuadrat. Ya. Terus? Dikurang 3N. Plus 1. Per 6N Per kuadrat. 6N kuadrat. Kemudian, ini kita bagi 1/3 min 3N plus 1 per 6N kuadrat. Seperti itu? Iya, Bu. Ya. Untuk N bilangan asli, jadi kalau dikurangkan, ini kita substitusikan N bilangan asli, pasti nilainya nanti akan semakin kecil kalau N-nya semakin besar. Iya atau tidak? Iya, Bu. Berarti nilai terbesarnya adalah 1/3. Maka kita dapat ini pasti akan kurang dari sama dengan 1/3. Dan limitnya itu mendekati 1/3. Maka dapat kita simpulkan bilangan terkecil yang lebih besar dari si ini adalah 1/3. Jadi luas daerah di bawah kurvanya adalah 1/3. Sampai sini nyambung? Nyambung. Oke. Itu contoh jika kita mengerjakan secara manual atau kita belum mengenal rumus. Nah, berdasarkan si contoh tadi, kita bisa dapat definisi seperti ini. Misal diberikan F-nya kontinu pada interval tutup AB. Oke, sebentar. Ini dihilangkan dulu. Interval tutup AB, kemudian didefinisikan partisi dari interval tutup AB itu sebagai himpunan P. Jadi partisi yang pertama itu batas bawahnya X0, ini sama dengan A, makanya tadi Ibu A. Kemudian partisi selanjutnya X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, ini B. Dengan ini A-nya sebagai X0 dan Xn-nya sebagai B. Dan ini akan selalu terus-menerus lebih besar ya, X1 lebih dari X2, lebih dari X3, dan seterusnya. Karena F kontinu pada interval tutup AB, maka F terbatas pada interval tutup AB. Jadi kalau kita diberikan sebarang partisi P, X0 sampai Xn dari interval tutup AB, kita bisa mendefinisikan M kecil k itu sebagai infimum dari Fx di interval xk1 sampai xk. Nah, kalau di sini kasusnya, misal Ibu punya A, kemudian X1, X2, X3, X4 sampai B, berarti MK-nya itu infimum fungsi X di masing-masing partisi. K-nya ini sebanyak partisinya. Jadi ini daerah pertama, daerah kedua atau partisi kedua, partisi ketiga, keempat, dan kelima. MK kecilnya
itu kita dapat MK kecil di partisi pertama, berarti M1 itu akan sama dengan infimum dari fungsi X di interval A. X-nya itu di interval A sampai X1. Nah, di interval ini mana yang minimum? Dari gambar ini yang paling minimum. Nah, dengan demikian untuk masing-masing untuk setiap partisi kita bisa membentuk deret. Jadi jumlahan dari semua partisi kita sebut LPF, yang artinya di sini L-nya sebagai lower atau riman bawah. Partisi terhadap fungsi F itu akan sama dengan M kecil K, jumlahan dari M kecil K dikali XK min XK min 1. Jadi akan sama, misal sampai N ya, ini akan sama dengan M1 X1 dikurang X0, dalam hal ini X0-nya sama dengan A, ditambah M2 partisi kedua, X dari 2 min X1, dan seterusnya, sampai partisi ke N. Jadi Mn dikali Xn min Xn min 1. Ini merupakan definisi dari luas daerah yang menggunakan infimum atau integral riman bawah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Halo? Kalau sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Kita lanjut ke contoh. Fungsinya masih sama X kuadrat. Continue pada interval tutup 0,1. Kalau tadi X kuadrat 0,1, intervalnya kita bagi menjadi N, sekarang kita bagi menjadi, setelah kita angkanya. Jadi P, biasanya kalau di soal kalian disuruh mencari luas daerah. Berarti kalian bagi partisinya, itu tidak disebutkan partisinya mau apa. Jadi partisinya terserah kalian. Kemungkinan dari masing-masing anak itu berbeda. Nah, kalau sama satu kelas semua partisinya, ya bisa saja soalnya sudah jelas sama, soalnya itu sudah jelas lebih enak pakai partisi A misalkan, atau nyontek. Itu kemungkinannya. Karena partisinya kalian sendiri yang membentuk. Nah, ini kita misalkan partisinya menjadi 1, 2, ini 1 partisi, 2 partisi, 3, 4. Oke. Ada 4 partisi di sini. Jadi kalian bayangkan saja ada suatu grafik yang dibagi menjadi 4 pada interval 0 sampai 1. Kemudian kalian cek naik atau turun. Kalau misalkan fungsinya naik, F aksen X-nya lebih dari 0, yang artinya F-nya naik, maka untuk mencari LPF-nya, kan naik, mencari LPF-nya, cari yang infimum kan ya, berarti harus infimum, yang batas bawah lebih kecil dibanding batas atas. Kalau F aksennya turun, F turun, ada suatu fungsi yang seperti ini, kemudian ada batas AB, kalian cari batas yang atasnya, sehingga nilai Fx-nya itu yang paling minimum. Sampai sini nyambung?
Nyambung, Bu. Nah, kalau fungsinya nggak jelas, dia fungsinya naik atau turun, kan bisa saja ya, di suatu interval dia fungsinya naik dan juga turun. Seperti itu, bisa kan? Jadi kalau misalkan Ibu punya 0, 1, terserah fungsinya apa. Misal fungsinya yang naik atau turun, di sini ada setengah. Pertama naik, kemudian pas di setengah dia turun. Jadi di sini Ibu mau menegaskan nggak semuanya kita ambil, kalau infimum kita ambil yang batas di bawah. Bisa juga batas yang di atas yang kita ambil. Nah, kalau seperti ini fungsinya, berarti kalian harus cek kapan fungsi itu naik, kapan fungsi itu turun. Di titik mana perubahannya. Seperti itu. Sampai sini nyambung? Nyambung, Oke. Bu. Kita balik ke soal. Kita tadi dibagi menjadi 4 partisi, kemudian disuruh mencari luasnya, kita baru belajar yang lower. Berarti kita bisa menggunakan yang M kecil 1, itu adalah infimum dari fx di interval 0 sampai 1/6. Kita tahu fungsinya ini adalah fungsi yang naik, karena turunannya f aksen x-nya itu sama dengan 2x, ini selalu lebih dari 0 pada interval 0 dan 1, maka fungsinya kan naik. Berarti kita pilih yang batas bawah semuanya. Jadi kita substitusikan fx-nya sama dengan 0 menjadi 0. Kemudian yang kedua, di interval kedua yaitu 1/6 sampai 2, fx-nya yang terkecil yang mana? Berarti yang 1/6. Karena kan fungsinya naik, ada di bawah, berarti yang minimum. 1/6 kita substitusikan ke x kuadrat sama dengan 1/36. Ini juga sama. Ini juga sama. Maka LPF-nya itu sama dengan jumlahan semua partisi, yang di sini partisinya ada 4, jadi K-nya mulai dari 1 sampai 4, MK dikali XK min XK min 1. Kalau kita jabarkan, ini akan menjadi M1 X1 min X0 ditambah M2 X2 min X1 ditambah M3 X3 min X2 ditambah M4, karena K-nya sampai 4. X4 min X3. M1 sama dengan berapa? 0. 0, Bu. 0. X1 dikurang X0? 1/6. 1/6. Ditambah M2-nya 1/36 dikali dengan X1. Oke, sudah ada. Sudah ada di atas. M1-nya 0, X1 min X0-nya 1/6. M2-nya 1/36, X2 min X1-nya 2/6. Dan seterusnya, sehingga kita dapat LPF-nya adalah yang ini. Sampai sini nyambung untuk mencari LPF? Nyambung. Nyambung. Ya, kalian ingat saja L berarti lower. Lower berarti kalian cari yang infimum. Nah, kalau kasusnya seperti ini, grafiknya, yang dari 0 sampai setengah itu naik, kemudian setengah sampai 1 itu turun, maka ini infimumnya kita pilih yang 0 apa 1/6? Ibu hapus lagi, kita pilih 0 atau 1/6. Di interval 0 sampai 1/6 fungsinya naik atau turun? Naik, Bu. Naik. Bu. Berarti kita pilih yang ini, yang 0 sebagai infimum dari fx.
Di interval 1 sampai 1/6 sampai 1/2 fungsinya naik atau turun? Kalau lihat dari grafik ini. Naik juga, berarti kita pilih infimum dari fx-nya itu pasti terletak di batas bawah. Nah, untuk yang M3, di interval setengah sampai 3/4, fungsinya turun. Jadi fx yang terkecil ada di mana? Di 3/4. Di 3/4. Di M4 turun lagi, jadi fungsi yang paling kecil itu pasti ada di batas yang bawah. Batas atas maksud Ibu. Nah inilah, kalau kalian menemukan suatu fungsi, kalian mau mengambil partisinya, lebih baik kalian cek dulu kapan fungsi itu turun, terjadi perubahan tanda, naik atau turun dulu baru naik. Kapan berubah fungsinya? Di titik apa? Nah, di titik itulah yang harus kalian partisi sebagai salah satu batas gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan kita ambil 1/6 kurang dari X kurang dari 3/4, kita nggak tahu kita mau pilih yang mana. Ya nggak? Iya, Bu. Karena di sebelah bisa naik, bisa turun. Nggak tahu yang terkecil berapa. Bukan di sini, belum tentu di 1/6. Nilai fx terkecilnya belum tentu juga di 3/4. Itu salah satu cara untuk menentukan partisinya. Partisinya berarti kalau misalkan ada berubah tanda seperti ini, naik dulu baru turun atau turun dulu baru naik, di titik perubahan itu menjadi salah satu titik yang kita partisi. Sampai sini nyambung? Maaf Bu, izin bertanya. Ya. Jika misalkan kan tadi naik dan turun ya Bu, itu mempengaruhi infimum dan supremumnya nggak ya Bu? Jelas. Kalau naik berarti infimumnya itu di batas yang bawahnya. Seperti ini nggak yang ditanyakan? Jadi kalau naik berarti infimum dari fx-nya itu ada di batas yang paling kecil. Kalau dia turun, berarti infimumnya ada di batas yang paling besar. Di sini infimumnya. Nilai fx terkecilnya ada di batas yang paling besar. Kalau turun fungsinya. Kalau naik, nilai fx terkecilnya ada di batas yang paling kecil. Supremum juga seperti itu. Kalau supremum berarti nilai fx-nya ada di batas paling besar atau paling kecil. Kalau fungsi naik. Paling kecil Bu. Kalau fungsinya naik, f-nya naik, supremumnya ada di batas mana? Kalian lihat di sini, misal ada 0 sampai setengah, supremumnya kira-kira ada di mana? Nilai fx terbesarnya ada di titik mana? Dia setengah Bu. Setengah. Berarti kalau f naik ada di batas yang atas kan ya? Iya Bu. Gitu. Jadi kemudian kalau turun, supremumnya ada di batas atas atau bawah? Di antara setengah sampai 1. Batas atas Bu. Ya, di batas atas. Seperti itu. Jadi tidak mempengaruhi lowernya ya Bu? Enggak. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sampai sini ada lagi yang ditanyakan?
Apakah sudah jelas? Paham? Atau bingung? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, ini ada akibat sebenarnya teorema dari definisi. Akibatnya kalau misalkan kita punya fx terbatas pada interval tutup AB, kita misalkan terbatasnya di M, jadi nilai fx itu akan selalu kurang dari M untuk interval tutup AB, maka LPF-nya itu akan kurang dari sama dengan MB min A. Jadi sebenarnya teoremanya kalau ini maka L dari LPF-nya itu akan kurang dari sama dengan M dikali B min A. Buktinya gimana? Ya, kita cari dulu LPF-nya. LPF tadi berdasarkan definisi adalah jumlahan dari M kecil K dikali XK min 1. Nilai fx, ini kan MK kan nilai fx ya, fx yang paling minimum kan ya, iya atau tidak? Oke, ini dibacanya apa? Nilai fx paling minimum, Bu. Ya, nilai fx paling minimum di xk min 1 sampai xk. Di interval ini, fx yang paling minimum apa? Gitu kan ya. Berarti, MK ini merupakan nilai fx yang paling kecil di masing-masing partisi. Kita punya fx yang selalu kurang dari M, suatu bilangan. Maka nilai dari M kecil K yang merupakan infimum dari masing-masing partisi, nilainya pasti akan selalu kurang dari M besar. Iya atau tidak? Halo? Iya, Bu. Yang lain gimana? Infimum dari fx. Jadi kita punya fx, nilai fx yang banyak, kemudian kita cari yang terkecilnya di interval x, xk min 1 sampai xk. Itu definisi dari M kecil k. Jadi M kecil k ini merupakan nilai dari si fx yang paling minimum. Sedangkan nilai fx-nya sendiri kurang dari M besar. Maka sigma ini yang sebelah kiri pasti nilainya akan kurang dari sigma M besar dikali xk min 1. Karena ini pasti nilainya lebih kecil dari M besar. Sampai sini nyambung? Halo? Nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Oke. M tadi kan suatu bilangan ya. Jadi suatu bilangan bisa keluar dari sigma, kita keluarkan. Kemudian sigma sisanya xk min 1. Jadi kita punya k-nya mulai dari 1 sampai n. Jadi k1 min x1 maksudnya Ibu min x0 ditambah dengan x2 min x1 ditambah dengan x3 min x2 ditambah dan seterusnya sampai x n min 1 dikurang xn min 2 ditambah xn dikurang xn min 1. Nah, tadi kita misalkan yang sebagai x0 itu adalah A-nya. Yang sebagai xn itu B-nya. Berarti langsung saja kita ganti
X0 dan Xn-nya itu sebagai A dan B. Bisa nggak kita sederhanakan? Ada yang bisa dikurangkan? X1 bisa kita kurangkan dengan X1 yang di sini. X2 bisa kita kurangkan dengan X2. Dan seterusnya, X3 juga nanti pasti akan dikurangkan dengan X3 yang ada di belakangnya. Kemudian N-1, Xn-1 ini dikurangkan. Xn-2 pasti di depannya ada plus Xn-2. Jadinya habis. Sisanya tinggal B-A. Maka kita dapat yang seperti ini. M dikali B-A. Sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Nyambung, Bu. Nah, jadi terbukti bahwa LPF yang merupakan luas daerah itu akan kurang dari M dikali B min A, dengan B itu merupakan batas atas dan A-nya sebagai batas bawah. Artinya apa? Kalau nilai LPF selalu kurang dari M B min A. Ibu punya himpunan, anggap saja ini himpunan seperti ini, LPF. Ini himpunannya. Kemudian ada M B min A. Artinya apa? Artinya yang di sini titik-titik di sini merupakan di luar dari LPF, itu merupakan analisis real satunya batas Batas ya, batas atas. Nah, kalau supremum berarti di sini batas atas terkecil, ini supremum. Tapi semuanya yang lebih dari LPF itu sebagai batas atas. Nah, kita punya M dikali B min A yang nilainya selalu lebih dari LPF. Maka dapat disimpulkan M dikali B min A ini merupakan batas atas dari LPF. Karena LPF ini punya batas atas, dari teorema di analisis real 1, kalau suatu himpunan punya batas atas, maka himpunannya pasti punya supremum. Masih ingat real satunya? Jadi bisa kita definisikan integral dari fx dx di batas A sampai B itu dengan supremum dari LPF-nya. Sampai sini nyambung? Nyambung, Bu. Oke. Nah, itu merupakan materi pendahuluan dari integral. Nah, kalau di sini kita lebih tekankan di integral Riemann. Jadi pasti menggunakan LPF, kemudian nanti juga ada UPF, di mana M-nya bukan M kecil K lagi yang kita pakai, tapi M besar K, yaitu supremum dari Fx di suatu interval. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, karena hanya pendahuluan, materinya Ibu cukupkan sampai sini. Kemudian kuis satunya sudah fix hari Jumat jam 20. Sabtu Minggu tidak ketemu jadwalnya yang sama. Ketua kelasnya siapa? Bu. Siapa? Taib. Iya, Bu Latoif. Taib masih dengar?
Oke, sepertinya sedang tidak ada di tempat. Oke, kalau memang tidak ada waktu yang pas, coba cari di hari Selasa atau Rabu. Itu di jam itu Ibu kosong. Sebentar, Selasa. Ya, di hari Selasa atau Rabu itu Ibu nggak ada kuliah, jadi bisa dari pagi sampai malam. Kalau tidak ketemu juga jadwalnya di hari Selasa dan Rabu, kita tetap kuis di Jumat ini jam 8 malam. Oke? Kalau Taif belum mendengarkan, nanti tolong disampaikan ke Taifnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oh, nggak ada, Bu.